Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi rahmati wa maghfirati wa ridwan ya Hannan ya Mannan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi rahmati wa maghfirati wa ridwan ya Hannan ya Mannan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi rahmati wa maghfirati wa ridwan ya Hannan ya Mannan. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ruknu Sa'ad. Ar-Ruknu Tasi' At-Tasyahudul Akhir. Halaman 222. Kang beto kitabe atau yang berupa PDF 222. Nggih. Ada yang berupa PDF yang dilihat dari HP itu ada. Nggih. Barangkali pengen bisa bergabung di grup WA Jamaah Masjid Rahmat, nanti tak kasihkan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ruknu Tasi' wa qala radhiyallahu anhu ar-Ruknu Tasi' At-Tasyahudul Akhir. Rukun ingkang nomor 9 At-Tasyahudul Akhir. Rukun yang nomor 9 dari rukunnya sholat atau hal-hal yang wajib dilakukan ketika sholat, tidak boleh ditinggalkan ketika sholat adalah Tasyahudul Akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu kemarin sudah saya jelaskan, sudah saya ceritakan, itu adalah tinggalan dari Isra Mi'raj, sehingga dikatakan Mi'rajul Mu'min. Mi'rajnya mukmin, salat itu mi'rajul mukmin. Lah salat itu mi'rajul mukmin itu pas kapan? Pas tasyahudnya itu. Itu adalah sedikit tinggalan dari Isra Mi'raj, peristiwa Mi'rajnya Nabi yang dimasukkan di dalam salat. Wa sumiyat tasyahudan li'anna fihi dzikru syahadatain. Dinamakan tasyahud karena fihi di dalamnya ada dzikru, menyebutkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di dalamnya, sehingga disebut tasyahud. Atau kita mengenalnya tahiyat karena dari doanya at-tahiyatul mubarakatus, sehingga apa tahiyat, nah, akhirnya jadi tahiyat.
Asli tasyahud. Nggih. Surutut tasyahud akhir tis'atun. Syarat-syarat tasyahud akhir ada 9. Jadi wonten 9. Syarat ini kalau tidak terpenuhi, maka tasyahud kita tidak sah. Nggih. Kalau tasyahud kita tidak sah, maka sholat kita tidak sah. Walaupun rukun-rukun lainnya dikerjakan dengan benar. Pertama, ayasiha ma qablahu. Yang pertama adalah sah rukun sebelumnya. Jadi rukun yang 8 sebelumnya itu semuanya sah, baru tasyahudnya bisa sah. Kalau rukun sebelumnya tidak sah, otomatis tasyahudnya juga tidak sah. Misalnya kemarin sujudnya tidak sah, berarti tasyahudnya otomatis tidak sah lagui. Nggih. Pun nomor 2 jelas nih sudah. Nomor 2, ayyakuna bil arabiyah. Harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Wa in ajazanhu tarjamu agallahu. Jika tidak bisa atau ajiz, tidak iso bahasa Arab, maka menerjemahkan aqallahu. Sebisa mungkin untuk menggunakan Arab, nek gak iso ya terjemahno titik-titik. Sing gak iso terjemahno. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Kadang kita itu terlalu terlalu memaksakan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Tidak apa-apa, baca tulisan tidak apa-apa. Baca tulisan itu tidak apa-apa. Misalnya dia mu'allaf habis masuk Islam dengan proses yang dulu saya pernah ceritakan, pernah urutkan, dan dia tahiyat. Ketika dia harus nempel tahiyat di depan dindingnya gini, dan itu pakai gedrik, nganggo ate, at-tahiyatul mubarak. Terus dia maca at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Betul napa? Tidak ada masalah. Oh, iki gak usah salat kok maca ngene, gak paham mereka. Nggih, mereka ndak paham. Sing muni ngono ku berarti gak paham. Nggih, pun ndak ada menghafalkan tahiyat iku gak ono. Membaca tahiyat qiraat tahiyat tasyahud. Pun lanjut. Arabikuna bil arabiyah. Nek gak mampu saisone bahasa Arab terus mbek diterjemahno titik-titik mboten napa-napa. Nggih, ndak apa-apa. Kemudian nomor 3, mura'atu hurufi, menjaga huruf-hurufnya. Jadi makanya di kitab kecil ada namanya kitab Safinah. Safinah dulu rencana mau tak bacakan Safinah. Aduh ojo kecilian. Di Safinah itu ada bab yang justru di kitab-kitab besar itu tidak ada. Kalau kata ulama-ulama itu sesuatu yang ada di sungai belum tentu ada di laut. Kitab-kitab besar itu ibaratnya laut. Tapi jangan berarti kita menafikan sungai. Karena ada sesuatu yang di laut itu tidak ada, justru adanya di sungai. Nah, itu ada di kitab Safinah. Ada apa ini tasyahud, tasdidut tasyahud. Jadi tasjidnya tasyahud. Ada di dalam Safinah. Ada tasdidnya Al-Fatihah. Jadi Fatihah itu tasjidin diwai. Tasyahud itu tasjidin diwai. Ono. Karena apa? Mura'atu hurufiha. Menjaga huruf-hurufnya. Kalau orang bisa menyebutkan tasjidnya, insya Allah dia berarti paham. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Nah ini ada. Itu malah justru di kitab Safinah. Justru di kitab Safinah, di kitab yang kecil. Okay. Jadi menjaga huruf-hurufnya, Pun kemarin juga saya sudah singgung ya. Seharusnya kita itu untuk ngujinya orang yang mengerti ke atas, mengerti dan tajak lem, dia seharusnya bisa menuliskan, seharusnya loh ya, bisa menuliskan apa tasyahud atau apa yang dia hafal. Tapi karena lemahnya kita
terutama di pendidikan yang formal di negeri, tanpa mondok mereka, tanpa diniyah, sehingga tidak bisa nulis Arab. Nulis Arabnya raiso, nulis Arabnya tidak bisa. Imla ini kemudian sakit. Nomor sekawan muraatu tasdidnya. Nah ini ada. Jadi tadi hurufnya dijaga. Hurufnya benar-benar jangan ditukar, jangan keliru. Terus ini menjaga tasdidnya. Wahia ada 21 tasdid, 16 tasdid fi aqallihi. Jadi ada akalnya tahiyat nanti saya sampaikan. Wa yuzadu khamsu tasdidat dan menambah 5 tasdidat fi akmalihi di dalam tahiyat yang sempurna, tasyahud sing sempurna. Fi arba'ati kalimat di 4 kalimat. As-sholawatut thayyibah dua. As-sholawatut thayyibah dua. Tok dan ya. Sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka bi assalamu alayna. Ini ketambahan 5. Apa ini? Tasdid. Ketambahan 5 tasdid. Kemudian nomor 5 syarat berikutnya, aman lah ini, insya Allah aman. Aman jenengan nek hafal tahiyat, mocone hati-hati, gak usah kesusu, insya Allah aman. Tapi nek mocone kesusu, atahiyatul mubarakatus salawatullah ala ya bar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tasdid harus ini. Nek at-tahiyatul mubarakatus salawatullah assalamualaikum. Iya gak jelas. Berarti tidak menjaga tasdidnya. Nomor 5. Ada mulahan al-muhil bimakna, tidak adanya lahan, kesalahan yang bisa menyebabkan berubahnya makna. Apa misalnya ganti apa di situ? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan pakai shin, tapi pakai sin biasa. Dan yang lainnya, pokoknya mengganti di situ ada ganti yang bisa menyebabkan berbahayanya makna. Nomor 6, ayatiya bihi qa'idan, dilakukan dalam keadaan duduk, tidak boleh tahiyat sambil berdiri. Ini jika sholatnya normal. Kalau sholatnya tidur seperti dulu yang saya praktikkan, ya tidak bisa duduk, ya tidak usah duduk. Wa idza ata bi juz'in minhu fa huwa fis sujud, jika dia mendatangkan membaca sedikit saja dari tahiyat di posisi sujud kedua, iku dene maca tahiyat. Petangi ngono terus at-tahiyatul mubarakatus. Dia sambil bangun dari sujud ini maca tahiyat, at-tahiyatul. Kalau ada itu sengaja, wah kesuwen sujudnya tak cicile cah maca tahiyat, at-tahiyatul sujud maca tahiyat, tidak sah. Sedikit saja bacaan tahiyat itu tidak di posisi duduk, maka tahiyat itu tidak sah. Au qabla istawa'ihi jalisan, atau sebelum dia duduk dengan tegak. Sebelum duduk dengan tegak, tadi yang contoh pertama dia masih sujud, imamnya kesuwen sujudnya, disunahkan ya, disunahkan termasuk amalan salafus sholih itu sujud terakhir di setiap sholat itu tatwilu, memanjangkan, karena di situ adalah tempat mustajabah. Jenengan sujud terakhir sholat kok ngerti imam sujudnya terakhir rodok suwi, niku leres, karena di situ adalah waktu mustajabah. Sujud sing terakhir nggih, sing terakhir. Sujud sing terakhir. Kaidah umumnya akhir di semua ibadah dan awalnya itu adalah ada di situ saatun mustajabah, ada waktu yang mustajab seret. Seperti puasa. Puasa itu ujungnya begitu adzan itu ada saatul mustajabah. Cuman lewat seret, tapi kadang kita tidak memikirkan, kus cepat-cepat buka, itu langsung angkat tangan, dongo, ya Allah. Begitu juga ketika sahur, kemudian adzan subuh seret, itu
mulai puasa itu ada saatul mustajabah. Tapi cepat. Termasuk sholat. Sehingga di sujud akhir sholat, ada yang mengatakan di sujud akhir sholat, sehingga dipanjangkan dan ditambah doa setelah tahiyat. Innaka hamidum majid ya mughalibal qulub wa absar sabbit qulubal ladina. Allahumma inna a'udzubika min fitnatil mahyat wa mamat wa min fitnatil masyid dajjal. Allahumma antal muqaddim wa antal muakhir, dan seterusnya. Niku terakhir sebelum salam. Tapi posisi yang paling dekat dengan Allah adalah sujud. Sehingga sujud terakhir sebelum salam, sebagian ulama, dan itu adalah salafus sholih, para ulama-ulama salaf tasawuf itu memanjangkan. Rodok beda ambek sujud-sujud sadurunge, ditambahi doa minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, dan seterusnya itu. Nggih, pun. Lanjut. Itu nggih, wa ayata qaidan wa idza marjazum wa fi sujud au qabla istawa jalisan fala yakfi, maka tidak cukup. Jika tahiyat itu dibaca ketika posisi sujud atau posisi bergerak dari sujud sebelum duduk tegak, maka tahiyat itu tidak sah. Gak usah buru-buru. Tahiyat itu kan yang akhir. Telat-telat gak apa-apa. Wes duduk terus gak maca, imame wis salam, tutukno. Imame wis salam ya tutukno sik lah. Wong terakhir ae lho. Ya, terakhir. Nggih, wis finish.